Semua siap. Hormat gerak, tegak gerak. Berdoa. Ibu absen dulu ya. Alfi, Habib, Jud, Cici, Kaila, Suci, Sivara. Karena kita akan mulai pembelajaran pada hari ini, Ibu mau tahu nih gimana perasaan Ananda hari ini? Oke, karena semuanya sudah senang, jadi Ibu harapkan pembelajaran hari ini bisa kita jalankan dengan baik dan fokus ya. Materi kita hari ini yaitu tentang zat adiktif. Siap kan untuk belajar? Sebelum kita belajar, kita ingatkan lagi ya kesepakatan kelas kita. Yang pertama, kami disiplin dengan waktu, kami saling menghargai, kami menjaga tetap bersih, kita akan mereview materi sebelumnya. Ada yang masih ingat nggak apa itu zat adiktif? Ya. Adiktif adalah bahan yang ditambahkan dengan sengaja ke dalam makanan atau minuman dalam jumlah kecil. Itu zat adiktif itu bahan yang sengaja ditambahkan ke dalam makanan atau minuman untuk menambah daya tarik makanan tersebut. Lalu ada yang tahu nggak zat adiktif ini terbagi atas berapa saja? Dua. Ya, ada pewarna, pemanis, pengawet dan pengental. Ada. Pernah nggak Ananda memperhatikan orang di sekitar Ananda yang merokok? Biasanya orang yang merokok itu kalau misalnya hari ini merokok, terus besok tidak merokok, orang kita akan menjadi gelisah. Ada yang tahu nggak penyebabnya kenapa? Betul, hal tersebut karena orang tersebut kecanduan. Karena di dalam rokok tersebut ada zat adiksi yang membuat orang tersebut menjadi kecanduan dan susah untuk berhenti merokok. Jadi, motivasi kita belajar untuk zat adiktif ini, Ibu mau setelah Anda dapat mempelajari materi ini, Anda akan tahu zat adiktif apa yang ada di sekitar Anda dan menjauhinya supaya terhindar dari hal-hal yang berbahaya. Apalagi Anda sekarang kan masih di bawah umur. Mengerti? Lalu tujuan pembelajaran kita hari ini ada apa? Ada lima ya. Pertama, studi menganalisis informasi tentang zat adiktif melalui kasus. Lalu yang diberikan menggunakan kata-kata sendiri. Lalu peserta didik mengklasifikasi zat adiktif berdasarkan kelompoknya dengan tepat. Lalu yang ketiga, peserta didik dapat mengidentifikasi zat adiktif yang terdapat dalam rokok dan akibatnya dengan benar. Lalu yang keempat, peserta didik dapat memiliki kebutuhan sikap dalam mengambil keputusan yang benar untuk menghindari zat adiktif yang berbahaya dirinya dan lingkungan. Lalu yang terakhir, peserta didik dapat menganalisis upaya yang dapat dilakukan sebagai upaya pencegahan penggunaan narkotika atau nafsa dalam kehidupan sehari-hari. Oke, selama pembelajaran ini ada 3 komponen nilai yang Ibu nilai dari Ananda. Yang pertama itu penilaian positif, lalu yang kedua penilaian afektif, lalu yang ketiga penilaian psikomotor. Jadi Ibu harap semuanya aktif dalam proses pembelajaran ya. Iya, Bu. Ibu ingin Ananda memperhatikan video yang ada di depan ini ya. Hasil tes kesehatan 5 calon kepala daerah di Sulawesi Selatan harus didalami lebih lanjut di Jakarta. Hasil tes kesehatan 5 calon kepala daerah di Sulawesi Selatan yang dilakukan tim gabungan Ibu mengindikasikan adanya penggunaan zat adiktif. Selasa siang, tim gabungan dari Ikatan. Jadi setelah menonton video ini, kira-kira apa yang bisa Ananda simpulkan dari video tersebut? Saya tahu zat adiktif
ini ternyata ada di sekitar Kita. Lalu, orang yang terkena zat adiktif ini tidak hanya orang-orang yang sudah dewasa, tetapi kalian juga bisa terkena zat adiktif tanpa kalian ketahui. Jadi dari permasalahan yang ada di video ini, Ibu mau kalian mengerjakan lembar kerja yang telah Ibu siapkan. Jadi kita akan membagi Anda kepada 5 kelompok. Nanti silakan duduk per kelompok masing-masing ya. Di kelompoknya silakan duduk per kelompok. Jadi ini kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke, sekarang silakan bergerak dalam kelompok masing-masing. Oke, ayo duduk per kelompoknya. Sudah, silakan duduk di kelompok masing-masing. Ibu akan menjelaskan secara singkat ya KBD-nya, yaitu pertama di kelompok. Di sini kalian akan tulis kelas kalian, nama kelompok. Misalnya nih, kelompok 1 mau dikasih nama kelompok ciri-ciri atau ciri-cirinya cowok-cowok. Lalu nama anggota kelompoknya ditulis ya, siapa-siapa saja. Iya, Bu. Lalu pada halaman kedua, ini ada langkah kerjanya, jadi dibaca langkah kerjanya sesuai instruksi, lalu ada capaian pembelajaran. Untuk pembelajaran yang tadi dibacakan saat pertama, lalu pada lembar ketiga ada 11 info tentang zat adiktif dan studi kasus yang akan kalian baca untuk mengerjakan artikel tersebut. Lalu pada halaman keempat, di sini ada permasalahan yang kalian ingin tahu setelah membaca rumusan di atas tadi. Lalu ada beberapa soal dari mengorganisasikan pendidik. Ini ada, jadi Ibu akan langsung saja bagian KPD. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, lalu yang terakhir kelompok 5. Jadi selama proses pengerjaan LKPD ini, jika ada yang tidak kalian tahu atau tidak kalian pahami, kalian boleh bertanya atau memanggil Ibu. Nanti kemarin kan Ibu sudah suruh bawa HP kan? Jadi selama proses diskusi ini kalian boleh buka HP, tapi untuk mencari jawaban yang ada di dalam LKPD. Baik, sekarang kalian boleh bacakan LKPD-nya. Sudah? Ya, Bu. Kalau sudah, Ibu mau Anda sudah lihat tempat duduknya, lalu lihat ke depan. Kita break dulu ya. Woi,
Selanjutnya contoh kelompok zat adiktif. Pertama, ganja, kafein pada teh, alkohol, opioida, dan nikotin pada rokok. Narkotika ganja, zat obat yang berasal dari tanaman yang dapat menyebabkan penurunan nyeri membuat ketergantungan. Psikotropika, opioida. Contohnya opioida. Kemudian zat yang menimbulkan di mulus atau rangsangan yang ada di susunan saraf. Kelompok zat adiktif. Ketiga, zat bioaktif lainnya. Perhatikan namanya yang di depan ya, selanjutnya. Kemudian zat adiktif merupakan reaksi biologis pada tubuh dengan meningkatkan kesadaran penggunanya. Melalui pengamatan telah Anda lakukan, maka sesungguhnya zat adiktif adalah zat yang menyebabkan ketergantungan. Menurut Anda, apakah semua zat adiktif itu memiliki fungsi yang sama? Tidak. Dan apakah kemudian zat adiktif itu memiliki kesulitan? Tidak. Bagaimana pendapat Anda tentang penggunaan zat adiktif dalam kehidupan sehari-hari? Membuat kecanduan, mata merah, gangguan fisik. Apakah dalam kehidupan sehari-hari kita dekat zat adiktif tersebut? Iya, dekat. Upaya apa yang bisa Anda lakukan sebagai pelajar untuk mencegah penyalahgunaan zat adiktif di lingkungan sehari-hari? 1. Hindari pergaulan tidak sehat. 2. Lakukan kegiatan positif. Kesimpulannya akan dibacakan oleh Priscilia. Sama dong. Pengertian kapan bahan atau zat yang berpengaruh sirkulasi tanpa kerusakan organ tubuh, gangguan motorik, mata merah. Apakah itu saja? Sekian dari kelompok kami. Ini ada. Jelaskan dampak negatif merokok pada remaja. Sesak nafas. Mado. Stres. Dan mado. Oh, dampak pertamanya itu Kecanduan. Nah, itu. Apa tadi pertanyaannya? Kelompok berapa? Kelompok 4. Apa tadi pertanyaannya? Jelaskan dampak negatif merokok pada remaja. Jawabannya tadi apa? Ya, yang pertama akan menyebabkan kecanduan. Lalu ada lagi gangguan motorik. Ada lagi? Yang kedua, gangguan kesehatan. Pada jawaban ini gangguan paru-paru. Sebutkan 3 kelompok adiktif. Apa tadi soalnya? Sebutkan 3 kelompok adiktif. Pertama ganja. Pertama narkotika, kedua psikotropika, dan ketiga zat psikoaktif lainnya. Oke, berapa tadi? Satu. Kita batasi kelompok batasi 2 pertanyaan. Alam.
rokok. Sekian dari Bapak. Jadi sesudah presentasi ini, apakah Anda tahu apa kesimpulan dari bahan bacaan yang Anda baca? Tahu Bu. Sudah yang tahu sekarang bertanya. Kesimpulan dari diskusi kita ini, yang pertama, zat adiktif ini sangat berbahaya karena membuat kecanduan dan dapat merusak tubuh. Lalu yang kedua, cara menghindari zat adiktif ini adalah dengan menjaga pergaulan, mendekati iman dan selalu ingat dengan Tuhan. Lalu yang ketiga, rokok itu berbahaya karena mengandung zat nikotin yang salah satunya merupakan zat adiktif yang berbahaya bagi tubuh. Apalagi Ananda masih di bawah umur, itu sangat buruk untuk tubuh. Lalu yang terakhir, dampak negatif rokok bagi tubuh adalah gangguan paru-paru, merusak gigi, kecanduan, meningkatkan resiko kanker, dan menghambat pertumbuhan apalagi Anda masih dalam masa proses pertumbuhan, jadi jauhi yang namanya rokok. Ingat ya? Lalu kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, zat adiktif itu adalah zat-zat yang apabila dikonsumsi dapat menyebabkan ketergantungan atau adiksi atau ingin menggunakannya secara terus-menerus tidak mau berhenti, itu susah. Zat adiktif alami yang biasanya dikonsumsi dan ada di sekitar kita itu kafein pada kopi, lalu kafein yang ada di dalam teh. Setelah minum kopi, biasanya orang akan merasa lebih segar. Hal itu disebabkan oleh kerja kafein. Lalu zat adiktif ini terbagi atas 3 golongan, yaitu narkotika, psikoaktif, dan zat psikoaktif lainnya. Biasanya yang paling sering ada di lingkungan kita sehari-hari itu yang zat psikoaktif lainnya. Lalu silakan Anda buka HP-nya. Ibu ada mengirim link gratis di HP-nya. Silakan kerjakan selama 5 menit. Ada oke, Bu. Oke, Bu. Ada, Bu. Oke, Bu. Oke, ini ada, Bu. Silakan kerjakan selama 5 menit ya. Enggak, wah, 5 berangkat tersambung. Cepat, apa? Kalau seperti ke waktu 5 orang. Aduh sih banyak. Bu ya, yang lainnya Bu. Lalu silakan buka link kedua, yaitu yang link refleksi pembelajaran. Silakan dikerjakan sama Bu ya, dengan yang lainnya Bu.
Sudah kok, jangan gua. Lu jadi dia ngomongin. Oh, gitu ya. Sudah siap, Bu. Pilot lagi tuh ini tuh. Peringatian. Kalau itu Kasih gas, silakan bakpunya disusun kembali seperti semula. Yang KPN dulu ke depan. Dua lagi mana kakaknya? Silakan duduk yang rapi. Baik, setiap pembelajaran kita pada hari ini, pada pertemuan minggu besok, kita akan ulangan harian tentang zat aditif dan aditif. Jadi mohon kalian belajar supaya bisa mengerjakan soal-soal ulangan harian yang akan kita kerjakan. Baik, kepada ketua kelas silakan. siap gerak. Hormat gerak. Dengan gerak. Alhamdulillah. Ya, terima kasih pada pembelajaran hari ini. Semuanya mulai pulang dari 11 ini dulu.